Di aula, Shoyan perlahan menarik tangannya dari pergelangan tangan Bai Hua. Alisnya yang berkerut tidak mengendur untuk waktu yang lama. Kekhawatiran di hatinya semakin serius. Selama banyak penyelidikan baru-baru ini, Shoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan berwarna hitam dalam tubuh Bai Hua mungkin ditekan oleh formasi Shoshuan, tetapi pada akhirnya tidak dapat sepenuhnya menyegelnya. Esensi jiwa Bai Hua masih ditelan oleh kekuatan itu dengan kecepatan yang sangat lambat. Bahkan efek penekanan dari cincin pil transformasi menjadi semakin sulit. Agar aman, Shoyan telah memurnikan beberapa pil selama periode ini. Dengan bantuan kekuatan eksternal, pil itu memang efektif untuk sementara waktu, mengarahkan energi hitam untuk melahap targetnya. Namun, hasil dari metode ini adalah secara langsung menyebabkan pertumbuhan energi hitam yang cepat. Menghadapi potensi bahaya yang menakutkan seperti itu, Bai Hua hanya tersenyum. Saat ini, dia tidak menyangka bahwa pil alam akan benar-benar berevolusi menjadi keadaan seperti ini. Namun, selama 2 tahun ini, dia secara bertahap terbiasa dengan perasaan seperti ini. Meskipun ini menyebabkan dia tidak dapat berlatih untuk waktu yang lama, paling tidak, dia yang sekarang tidak akan lagi menimbulkan masalah bagi Shoyan. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat membuatnya enggan berpisah dengannya adalah gadis bodoh yang suka mengganggunya. Melihat Shoyan yang memasang ekspresi suram di wajahnya, Bai Hua menarik kembali pikirannya dan perlahan berdiri. Dia menepuk bahu Shoyan seraya berkata, "Jangan khawatir, ini bukan hari pertama atau kedua. Aku tidak akan mati untuk saat ini." Mendengar ini, Shoyan terdiam sejenak. Sikapnya langsung berubah saat dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, denganku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Setelah suaranya menghilang, Shoyan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Bai Hua. Kemudian, dia meninggalkan kediamannya dan memasuki Papilium Langit dalam klan Sho. Sekarang, setelah semuanya berkembang ke titik ini, Shoyan tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan hitam dengan mengandalkan triknya sendiri. Yang dapat ia lakukan sekarang adalah berjudi di Papilium Langit Dalam dan berharap bahwa koleksi kaya klan Sho akan dapat menemukan sesuatu yang ia butuhkan. Sayangnya, kondisi tubuh Bai Hua tidak biasa. Setelah sekian lama mencari, bahkan dengan koleksi klan Sho yang melimpah, dia tetap tidak dapat menemukan informasi spesifik yang berguna. Sekarang, tampaknya dia hanya dapat menaruh semua harapannya pada pil pertanyaan surga. Di gunung belakang klan Sho, pada saat ini, sudah hampir 3 bulan sejak Shoyan kembali ke klan. Sejak masalah dengan Bai Hua tidak membuahkan hasil, Shoyan telah menginvestasikan seluruh waktunya untuk berlatih. Hasilnya, kekuatannya setelah terobosannya semakin kuat. Shoyan duduk di tebing dan merasakan energi yang mengalir deras melalui pembuluh darah di dalam tubuhnya. Tanpa sadar, dia teringat pertempuran dengan kelompok Bairong saat itu. Saat itu, dia telah dipenjara dan berada dalam posisi pasif. Bahkan dengan bantuan teknik rahasia, dia hanya mampu memblokir serangan pihak lain. Jika seseorang mempertimbangkannya dengan saksama, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mencapai level leluhur asal bintang 9 setelah menggunakan teknik rahasia. Jika seseorang memasukkan 6 api surgawi di tangannya, dan api teratai Buddha yang dia lepaskan dengan seluruh kekuatannya, Shoyan yakin bahwa tidak seorang pun di bawah level yang mulia asal akan mampu bertahan hidup. Shoyan mengembuskan napas panjang setelah memikirkannya dalam hati. Ketika dia berdiri, sosok berpakaian putih dengan cepat melesat dari langit di atas lautan pepohonan di depannya. Setelah itu, sosok itu berdiri di ruang kosong di seberang Shoyan. "Leluhur, mengapa kamu datang?" Sejak kembali ke klan Sho, Shoshuan selalu mengurusi masalah yang berhubungan dengan klan Zhao. Oleh karena itu, mereka berdua jarang bertemu. Setiap kali Shoshuan muncul, pada dasarnya dia akan membantu Shoyan untuk menghalau masalah. Namun, melihat penampilan yang tersenyum hari ini, sepertinya tidak demikian. "Aku di sini untuk memberitahumu sebuah berita." Pada saat yang sama, di suatu tempat di pegunungan belakang klan Sho, Sho Dingtian berteriak kepada tetua pertama dengan nada yang sangat gelisah. "Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Bahkan jika dia telah kembali ke klan dan klan Sho mengakui keberadaannya, bagaimana aturan klan bisa berubah karena dia?" Shou Jian menyipitkan mata tuanya dan menatap Sho Dingtian di hadapannya. Dia berkata, "Tapi inilah yang pantas dia dapatkan. Dulu, kalian terus mendesaknya. Patriark dan aku menyerah berkali-kali karena kontribusi kalian selama bertahun-tahun untuk klan.
Itulah yang menyebabkan hasil ini. Pada akhirnya, kita berutang ini padanya. Xiao Dingtian mengertakkan giginya dengan ekspresi jelek. Dia merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Bagaimanapun juga, menurut aturan klan, aula luhur hanya akan dibuka 20 tahun sekali. Jika dibuka lebih awal, kristal darah suci pasti akan terpengaruh. Itulah dasar klan Shou. Xiao Jian menjawab dengan marah. Bodoh, kelangsungan klan bergantung pada orang-orangnya. Meskipun kristal darah suci sangat berharga, kristal itu masih mengandung garis keturunan manusia. Jika kita dapat menggunakan untuk memperkuat klan Shou, itu akan menjadi hal yang baik. Jika tidak, apa gunanya keberadaannya? Xiao Jian mengerutkan kening dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Bahkan sampai sekarang, Xiao Dingtian masih sangat cerewet. Ketika Xiao Dingtian mendengar kata-kata ini, dia terdiam sejenak. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Xiao Jian dengan penuh tekad. Tapi masalah ini terkait dengan reputasi klan. Dia baru saja kembali. Dia tidak punya prestasi. Kita tidak mungkin menghancurkan reputasi seluruh klan hanya untuknya, kan? Xiao Jian menegur dengan marah. Jika kita bahkan tidak bisa menjaga klan kita sendiri, apa gunanya reputasi kita? Sikapnya yang mendominasi membuat Xiao Dingtian menundukkan kepalanya dengan ekspresi muram. Xiao Jian kemudian perlahan mengembuskan napas dan berkata lagi. Selain itu, berdasarkan izin khusus, Xiao Yang dan Xiao Yan akan berpartisipasi dalam pengorbanan klan bersama. Xiao Dingtian berkata dengan terkejut. Xiao Yang? Orang itu? Xiao Jian menjawab. Ini adalah keputusan leluhur. Kita hanya perlu mengikutinya. Xiao Dingtian hendak membantah, tetapi Xiao Jian menyebut nama leluhur. Xiao Dingtian langsung menjadi putus asa. Di sisi lain, Xiao Xuan juga mendiskusikan masalah pengorbanan klan kepada Xiao Yan. Pengorbanan klan? Mendengar perkataan Xiao Xuan, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tahu banyak tentang pengorbanan klan saat itu. Tentu saja, dia tahu bahwa menurut aturan klan yang normal, pengorbanan klan hanya akan diadakan sekali setiap 20 tahun. Selain waktu bagi generasi muda untuk tumbuh, energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengorbanan klan juga akan perlahan pulih selama periode waktu ini. Namun, Xiao Yan tidak menyangka petinggi klan Shou akan membuat keputusan seperti itu. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, mereka akan mengadakan pengorbanan klan lainnya untuknya. Ini bukan hanya untukmu. Xiao Yang akan berpartisipasi denganmu kali ini. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut sejenak. Kemudian dia tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Itu benar. Bagaimanapun, kegigihan orang itu terlihat oleh semua orang. Sekarang klan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pengorbanan klan. Itu dapat dianggap sebagai kompensasi karena mengabaikannya selama bertahun-tahun. Menarik pikirannya, mata Xiao Yan dipenuhi dengan gairah yang membara saat dia bertanya dengan ragu. Jika begitu, kapan pengorbanan klan akan dilakukan kali ini? Xiao Xuan tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, jika kamu mau, kamu bisa melakukannya kapan saja. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, sebuah sosok dengan cepat muncul di kehampaan tak jauh darinya. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya sekarang. Orang yang berbicara mengenakan jubah mewah, itu adalah pemimpin klan, Xiao Yuheng. Mendengar perkataannya, Xiao Yan dan Xiao Xuan saling berpandangan. Kemudian, tatapan mereka jatuh pada Xiao Yuheng. Xiao Yuheng mengerutkan kening dan mendesah. Dia menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Xuan dan berkata perlahan, seseorang dari klan Bei telah datang dan meminta agar Xiao Yan diserahkan. Xiao Yan dan Xiao Xuan tercengang saat mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, kilatan dingin melintas di mata mereka. Klan Bei? Xiao Yuheng mengangguk sedikit dan berkata lembut, dan ada banyak sekali orang di sini. Bahkan kepala klan Bei ada di sini. Keadaan menjadi sedikit rumit. Xiao Xuan tiba-tiba berkata, jadi itu adalah ayah dari kedua bersaudara itu? Sepertinya Bai Jijing belum menyerah. Dia bahkan membawa serta kepala klan. Dia ingin kau membayar dengan nyawamu untuk putranya. Xiao Xuan tidak berekspresi, namun ada aura pedang tajam terkumpul di matanya. Xiao Yan tersenyum, jarinya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya sambil berkata dengan dingin, ayo pergi. Melihat ini, kepala klan tiba-tiba berkata, kamu mau pergi? Mereka ada di sini untukmu. Selama kamu tidak muncul, bahkan klan Bei tidak akan bisa menerobos masuk ke klan Shou kita. Namun jika kamu pergi, Xiao Yan tiba-tiba memotongnya. Ketua klan, karena mereka sudah mengetuk pintu kita, tidak ada alasan untuk menghindari mereka.
Jika aku benar-benar melakukannya, bukankah itu menunjukkan bahwa klan Shou kita sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan? Jika mereka ingin mengambil nyawaku, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah berbicara, Shoyan memimpin dan terbang menuju pintu masuk klan Shou. Di belakangnya, Xiao Yuheng mengurutkan kening dan menatap Xiao Xuan. Ketika dia melihat wajah tenang Xiao Xuan, dia menarik kembali kekhawatiran di wajahnya dan segera mengikutinya. Di tengah perjalanan, sekelompok orang dengan cepat terbang di depan Shoyan. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka adalah Xiao Shajun dan generasi muda klan Shou lainnya. Ketika melihat mereka, Shoyan sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, "Mengapa kalian ada di sini?" Xiao Shajun berkata, "Kami sudah mendengar tentang masalah ini. Klan Bai ingin menyentuh orang-orang dari klan Shou kami. Mereka harus tahu dengan jelas siapa yang menguasai wilayah ini. Dengan keberadaan kami, mereka tidak akan bisa menyentuh selai rambut pun di kepalamu." Xiao Shajun tertawa terbahak-bahak dengan cara yang terus terang. Sekelompok orang di belakangnya segera menanggapi dengan serempak. Sikap agresif semacam itu tampak sedikit kebanggaan. Hati Shoyan sedikit tergerak ketika melihat ini. Dia berhenti bersikap sopan. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia dengan tegas memimpin orang-orang ini dan bergegas ke gerbang kota Shou. Pada saat yang sama, dua kelompok orang berdiri di langit di atas kota Shou. Satu kelompok dipimpin oleh tetua ke-6 klan Shou, Xiao Yuhehua. Sementara kelompok lainnya dipimpin oleh seorang pria baru baya, berjubah warna-warni. Di belakangnya, ada sekelompok orang yang jumlahnya hampir 100 orang. Semua orang berdiri di hutan, dan aura mereka yang mengesankan memenuhi langit di atas kota Shou, menyebabkan banyak orang di kota itu sedikit mengubah ekspresinya. Orang-orang ini tampaknya berasal dari klan Bai. Pemuda di samping pemimpin itu tampaknya adalah putra tetua klan Bai, Bai Jijing. Ya, Bai Jijing menjelajahi benua, dan banyak orang mengenalnya. Namun, orang di depannya adalah masalah yang sebenarnya. Dia adalah ayah Bai Jijing, juga merupakan patriark klan Bai, Bai Hao Tang. Dia adalah seorang yang mulia asal. Yang mulia asal? Elit seperti itu telah muncul secara pribadi di klan Shou. Apa yang dia coba lakukan? Kudengar, Bai Jijing membawa sekelompok orang ke reruntuhan beringin api beberapa waktu lalu. Tetapi dialah satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup. Sekarang, tampaknya dia punya hubungan dengan klan Shou. Sementara semua orang di kota bawah berbisik-bisik, Bai Hao Tang yang berada di langit menyapukan tatapan dinginnya ke arah sekelompok tetua klan Shou. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Xiao Yuhehua. Aura yang agak menindas menyebar di depannya. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak punya banyak kesabaran. Apakah kau akan menyerahkan orang yang aku inginkan atau tidak?" Menghadapi aura Bai Hao Tang yang menindas, Xiao Yuhehua mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Dia melangkah maju, dan riak tak terlihat menyebar dalam sekejap, menghilangkan tekanan tersebut. Dia lalu berkata dengan dingin, "Patriark Bai, aku tidak peduli apakah apa yang kau katakan itu benar atau salah. Kau datang ke klan Shou hanya karena sesuatu terjadi pada klan Baimu. Menurutmu, tempat macam apa klan Shou itu?" Kepala klan Bai berkata, "Xiao Yuhehua, aku tidak ingin mempersulit klan Shou, tapi putraku tewas di tangan Shoyan, dan aku akan membalas dendam secara pribadi. Selama kau menyerahkan Shoyan, aku akan pergi bersama anak buahku." Bai Hao Tang menatap dingin ke arah wanita di seberangnya. Kata-katanya yang dingin membuat wanita itu mendengus dingin. "Tadi aku sudah bilang kalau Shoyan sudah meninggalkan klan Shou 2 tahun lalu. Kalau kamu mau cari dia, cari aja di tempat lain. Klan Shou nggak punya orang yang kamu cari." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yuhehua melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berteriak dengan dingin, "Usir tamu itu!" Kata-kata ini membuat ekspresi Bai Hao Tang menjadi gelap. Tatapannya menatap sosok Xiao Yuhehua. Kemarahan segera melonjak di hatinya saat dia menyentikkan pergelangan tangannya. Origin Ki berkumpul di telapak tangannya ketika sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. "Kau tidak ingin menyerahkannya?" Teriakan marah terdengar dari belakang Xiao Yuhehua. Para tetua klan Shou yang sedang berhadapan dengan Bai Hao Tang jatuh ke dalam kota karena serangan kuat Bai Hao Tang. Dia kemudian menyerang Xiao Yuhehua seperti pisau panas yang menusuk mentega. "Bai Hao Tang, beraninya kau! Ini adalah klan Shou." Xiao Yuhehua sangat marah dengan sikap Bai Hao Tang yang ganas. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah cambuk muncul di tangannya. Origin Ki melesat keluar untuk menghadapi serangan Bai Hao Tang.
Shoyan telah membunuh putraku dan para tetua klanku. Jika kau tidak menyerahkannya hari ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa hidup dengan tenang. Xiao Yehua langsung terdorong mundur. Bai Hawatang adalah seorang yang mulia asal bintang 7, dan hanya ada sedikit orang dengan tingkat kultivasi yang sama dapat menandinginya. Memang agak sulit bagi Xiao Yehua yang hanya seorang yang mulia asal bintang 3. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Xiao Yehua tidak sebanding dengan Bai Hawatang. Dia terhempas kembali oleh satu serangan, menyebabkan ki dan darah di tubuhnya bergejolak hebat. Bai Hawatang tampaknya telah memanfaatkan kesempatan ini. Tangannya berubah menjadi cakar saat Originki menyembur keluar, dan dengan ganas menebas dada Xiao Yehua. Teriakan berlian terdengar, dan pedang ki segera melonjak ke samping, menghalangi anggota klan Xiao di belakangnya seperti tirai tak terlihat. Bai Hawatang dengan cepat mundur, dan ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat ke suatu titik di udara. Sosok berjubah putih telah muncul. Itu adalah Xiao Xuan yang datang tepat pada waktunya. Sungguh pedang ki yang sangat mendominasi. Bai Hawatang menatap bekas luka pedang di telapak tangannya. Rasa takjub muncul di hatinya. Meskipun orang di depannya jauh lebih rendah darinya dalam hal kultivasi, aura pedang yang menyelimuti tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang dari klan Aoyang. Kapan orang seperti itu muncul di klan Xiao? Tepat saat dia diam-diam bingung, Bai Zizing dengan cepat terbang ke depan dan berbisik ke telinganya. Segera setelah itu, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan niat membunuh di matanya berangsur-angsur semakin kuat saat dia melihat Xiao Xuan yang melindungi Xiao Yehua dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Xuan, apakah kamu yang membunuh Bai Rong?"